Tahunya dari mana? Karena ada beberapa tetangga yang lewat di depan rumahnya yang biasanya kalau pagi atau sore nyapu-nyapu kok sudah 1 minggu ini tidak pernah kelihatan. Terus beberapa waktu terakhir ini kalau lewat di situ kok mulai tercium bau tidak sedap. Akhirnya beberapa tetangga berinisiatif masuk ke rumahnya dan ditemukan seorang lanjut usia yang hidup sendiri tadi ternyata memang sudah meninggal dunia. Nah, dari dua kisah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari yang pertama rumah kebakaran tanpa penghuni, kemudian sampai seorang lansia pada akhirnya ditemukan meninggal di rumah, diberitakan sampai akhirnya dibantu dijemput diantar ke rumah sakit Dr. Stomo dan dimakamkan sebagaimana layaknya. Ini tidak lain dan tidak bukan peran dari kita, Pak. Peran dari kita tadi yang mengetahui pertama dari tetangga yang ada di depan rumahnya, yang ada di sekitar bloknya, 1 RT dan lain-lain sebagainya. Artinya kisah ini dan mungkin fakta-fakta lainnya, belum lagi misalkan kalau mungkin kita mau memperbaiki lampu listrik, kita nggak punya tangga, pasti kita datang ke sini ke tetangga. Coba pinjam tonggomu tangga. Atau mungkin kita lagi punya hajatan, yang punya anak masih kecil, yang punya cucu, kemudian harus memasang terop, harus lebih dari halaman kita. Berarti kita mau nggak mau pinjam halaman tetangga. Dan banyak sekali dalam kehidupan kita begitu pentingnya kehadiran tetangga dalam kehidupan kita di tempat tinggal kita masing-masing. Nah, saking pentingnya begitu Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga kaget. Karena apa? Karena Jibril waktu itu dalam beberapa waktu terus ingatkan, wahai Muhammad, berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, jangan lupa engkau berbuat baik pada tetangga, jangan sampai hubunganmu tidak baik kepada tetangga. Itu terus yang diingatkan dan disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Hatta donantu saliwarisu, sampai saking seringnya diingatkan begitu pada tetangga, aku sampai kepikiran, kira-kira tombol itu nanti termasuk calon ahli warisku ya. Kok dieling terus sama malaikat Jibril waktu itu. Saking apanya Bapak-bapak, maksudnya saking begitu pentingnya untuk berbuat baik kepada tetangga di sekitar kanan dan kiri kita. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk saya sampaikan pada kesempatan majelis malam hari ini, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganggap begitu pentingnya kita pribadi-pribadi muslim ini untuk bagaimana bisa berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Tetangga di sebelah kanan, tetangga di sebelah kiri, tetangga di depan, tetangga di belakang, 1 RT, 1 dasarisma, 1 dusun atau apapun namanya. Kalau di apartemen mungkin bisa jadi tetangga 1 lantai, 1 blok begitu. Itu pun juga tetangga. Tetap namanya tetangga. Dan itu diingatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam langsung kepada Rasulullah SAW, hendaknya kamu berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Bahkan begitu pentingnya sampai Rasulullah SAW berpesan dalam suatu hadis bahwa perhatian kita dan hubungan baik kita kepada tetangga itu menjadi ukuran dari keimanan kita sebagai seorang muslim dan kepada ibu-ibu sebagai seorang muslimah. Bagaimana keimanannya?
salah satunya indikatornya bisa dilihat dari bagaimana hubungan baik dia kepada tetangga-tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Artinya Bapak Ibu, sebaliknya hadis ini dipahami, kalau ada seseorang yang tidak menjalin hubungan baik, kemudian tidak ramah, apalagi sampai memusuhi, maka ini menjadi indikator keimanannya sebagai seorang muslim, berarti sedang turun atau sedang tidak baik. Karena menurut Rasulullah SAW, kalau beriman, ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang mukminah, ciri-ciri muslim dan ciri muslimah yang baik adalah hubungan dan komunikasi dengan tetangganya berlangsung dengan baik. Sampai-sampai para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu penting dan tegasnya Rasulullah SAW untuk menasihatkan kita berbuat baik dan membangun hubungan baik kita dengan tetangga yang ada di sekitar kita, sampai Rasulullah SAW di kesempatan lain bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'manu bawa'iqah." Tidak masuk surga seseorang yang membuat tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya.